Selamat datang di podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian bersama Irfan Amali dan Eric Lincoln, pendiri Peace Generation Indonesia. Podcast ini dipersembahkan oleh Program Pengembangan 12 Nilai Dasar Perdamaian yang merupakan kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Indica Foundation dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Eric Lincoln akan menjelaskan tentang nilai yang ke-11, gak gengsi ngaku salah. Selamat mendengarkan. Ada cerita terkenal tentang seorang ayah dengan dua putranya. Anak bungsu mulai bosan dengan kehidupannya. Dia mulai memberontak terhadap keluarganya dan lain sebagainya. Sehingga dia minta kepada ayahnya untuk memberikan kepadanya warisan. Semua harta yang layak dia terima. Ayah itu memanggil kedua anaknya dan memberikan kepada mereka warisan mereka. Walaupun dia masih sehat. Anak bungsu itu bawa warisan dan keluar dari rumah dan pergi ke tempat jauh. Dengan segala macam maksiat dia habiskan semua harta yang diterimanya. Sampai negeri yang di mana dia tinggal mengalami kelaparan besar. Dia harus pergi kerja di tempat orang, di kandang babi. Di situ dia kasih makan kepada babi. Saking laparnya anak bungsu ini, karena tidak ada uang, tidak ada makanan, dia mau makan makanan babi itu, tetapi tidak dikasihnya. Akhirnya dia sadar bahwa kelakuannya salah. Dia sadar bahwa permintaan untuk dapat warisan itu yang memalukan keluarganya itu salah. Sehingga dia pikir, wah mungkin saya harus balik lagi ke rumah. Saya sadar bahwa hamba-hamba yang ada di rumah ayahku lebih baik kehidupannya daripada saya. Saya telah menyakiti keluarga. Saya sudah berdosa dengan sikap saya dan permintaan saya. Sehingga dia kembali ke rumahnya. Saat dia masih jauh dari rumahnya, ayah melihat dia, lari memeluk dia dan terima dia kembali. Anak ini berkata kepada sang ayah, "Bapak, saya sudah bersalah kepada ayah dan juga kepada Tuhan. Saya sudah berbuat dosa. Saya tidak layak dihitung sebagai anakmu lagi. Saya akan terima akibat dari keputusanku. Jadikanlah saya seorang hamba. Saya mau bekerja di rumah Bapak." Tetapi ayahnya memeluk dia sambil menangis berkata, "Tidak, kamu akan saya terima kembali. Karena kamu telah hilang, tetapi saya dapatkan kamu kembali." Nah, ini cerita tentang bagaimana minta maaf. Bagaimana mengakui kesalahan yang sesungguhnya. Ini episode ke-11 dalam serial podcast 12 Nilai Perdamaian bersama saya, Eric Lincoln, dan rekan saya Irfan Amali. Tidak gampang untuk mengakui kesalahan. Tidak gampang untuk minta maaf. Dan seringkali kita mendengar orang minta maaf yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius, yang tidak mendalam. Dalam podcast ini kita akan melihat dan belajar bagaimana minta maaf dengan benar. Dan untuk mengingat itu kita pakai rumus selamat, pakai 2A. Pertama, sel itu selalu berdoa dulu. Tidak gampang untuk minta maaf. Itu sebabnya kita harus berdoa dulu. Selalu berdoa dulu.
A. Akui kesalahan. Waktu kita akui kesalahan, kita harus menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Waktu anak bungsu itu kembali ke rumah ayahnya, dia akui kesalahan. Dia berkata, saya telah berbuat salah. Saya meninggalkan keluarga Bapa. Saya memalukan nama Bapa. Jangan pakai kata-kata seperti jika, andai kata, kalau, mungkin, dan lain sebagainya. Tapi akui kesalahan. M. Minta maaf. Minta maaf menunjukkan bagaimana pilihanmu telah berakibat buruk pada seseorang. Pada saat kamu minta maaf, berarti kamu mengatakan bahwa kamu sangat menyesal telah menyakitinya. Kamu dapat mengatakan seperti berikut, minta maaf, saya telah menyakiti kamu. Maafkanlah saya. Dengan minta maaf, kita memberi kesempatan untuk hubungan itu diperbaiki. A. Akibat diterima. Kalau kita merusak HP orang, kita mengakui, terus kita minta maaf, kita harus terima akibatnya. Mungkin kita harus bayar kembali. Mungkin hutangnya kita harus kembalikan. Mungkin kita harus perbaiki nama orang yang kita fitnah dan lain sebagainya. Akibat harus diterima. Jangan mengakui kesalahan dan minta maaf kalau tidak rela, tidak siap untuk terima akibatnya. A. Ampunan dimohonkan. Kita harus terima akibatnya, lalu kita minta diampuni. Tentu kepada Tuhan dulu atas dosa kita, kemudian kepada orang yang telah kita sakiti atau lukai, kita minta dimaafkan. Rumus ini akan membuka pintu yang luar biasa bagi perbaikan hubungan dengan orang. Dan yang T terakhir adalah tindakan diubah. Jangan mengakui kesalahan dan minta maaf dan minta diampuni kalau rencana kita adalah untuk melakukannya lagi. Tindakan harus diubah. Jangan diulangi. Jadi dengan rumus ini kita bisa belajar bagaimana mengakui kesalahan dan minta maaf. Rumusnya selamaat, selalu berdoa dulu, akui kesalahan, minta maaf, terima akibatnya, memohon ampunan, dan tindakan diubah. Semoga dari podcast ini Anda belajar untuk minta maaf sesungguhnya dengan sungguh-sungguh dan akan buka pintu bagi memperbaiki hubungan dengan sesama. Terima kasih telah mengikuti serial podcast 12 Nilai Perdamaian bersama saya Eric Lincoln dan rekan saya Irfan Amali.